Orang koki legendaris meninggal, dan dia hanya memberikan satu buah wasiat, yaitu bertarunglah untuk menjadi koki terhebat yang mengawali manhwa kali ini. Hong Siwon adalah koki tersebut, dan dia adalah koki paling terpandang di antara semua koki. Di sisi lain, seorang murid kesayangan Siwon yang bernama Nem Seung Hyun memasak dengan tidak sempurna, atau lebih tepatnya, dia melakukan improvisasi pada masakan yang dibuatnya. Hal itu menyebabkan beberapa keluhan dari pelanggan. Bahkan seorang anak yang mengaku keponakan dari Koki Hong mengeluhkan Seung Hyun yang seenaknya merubah resep dari pamannya. Namun, Seung Hyun juga mengeluhkan dalam hati karena bahan-bahan masakan tersebut sudah habis. Jadi, dia mengakalinya dengan merubah resep sesuai kemampuannya. Di sisi lain, Park Jeon-woo dengan keras mengatakan kalau yang dilakukan Seung Hyun ini salah. Sementara itu, Seung Hyun bertanya apakah Jeon-woo sudah pernah mencicipi semua masakan Siwon. Yang dijawab ya oleh Jeon-woo. Dirinya sudah berjanji pada pamannya saat sudah berusia 20 tahun, maka akan menjadi chef terbaik di Korea. Menyadari anak yang di hadapannya adalah anak yang telah diwasiatkan oleh Koki Siwon. Sang pengacara yang bernama Myo ini mengajak Seung Hyun dan Jeon-woo untuk datang ke kantornya. Myo menegaskan jika Jeon-woo wajib mengikuti kompetisi memasak, yang ditanggapi terkejut oleh keduanya. Seung Hyun merasa seharusnya Koki Siwon langsung saja mewariskan segalanya kepada murid-muridnya. Sementara Jeon-woo heran karena dirinya bukanlah koki, tapi sudah disuruh untuk mengikuti kompetisi. Myo mengetahui hal tersebut dan menyajikan sebuah kecap di dalam piring kecil. Koki Siwon berpesan jika ini adalah tes bagi Jeon-woo, dan benar saja, saat dicicipi, Jeon-woo bisa menebak bahan dasar kecap tersebut, yang adalah gandum, garam, kaldu ikan teri, dan bahkan jamur matsutake kering. Jamur selangka itu malah dibuat jadi kecap. Pantas saja rasa kecap ini sangat enak. Namun, ada satu bahan rahasia yang mengejutkan Jeon-woo, yaitu biji kakao, yang adalah bahan dasar coklat. Myo yang mendengarnya merasa senang karena Jeon-woo benar-benar dapat menebak semua bahan dalam sekali percobaan. Namun, Seung Hyun tetap tidak puas. Dia merasa tes ini terlalu mudah. Jadi dia ingin agar Jeon-woo melakukan tanding memasak dengan seorang anak magang. Sangat jelas kalau Seung Hyun sedang menghina Jeon-woo. Namun, ini diterima oleh semua orang di dalam ruangan. Seung Hyun, dengan demon face miliknya, menetapkan jika masakan yang akan dibuat oleh keduanya adalah omelet. Terlihat, omelet ini sangat lezat. Bagi kalian yang sedang berpuasa, mungkin akan tergoda. Para chef junior merasa kalau tantangan ini sangat sulit. Namun, tidak dengan Jeon-woo yang dengan percaya diri dapat menyajikan rolled omelet dengan mudah. Saat di luar, rupanya Jeon-woo hanya akting. Sebenarnya dia merasa tidak mampu, karena pada dasarnya Jeon-woo hanya memiliki lidah yang tajam, bukan kemampuan memasak yang hebat. Namun, saat dia melamun, dia malah tertimpa genteng dan akhirnya mati. Malaikat maut yang membunuh Jeon-woo berkata kalau Jeon-woo tidak sepenuhnya mati dan mengikatkan jiwa antara tubuhnya dan roh Jeon-woo. Sementara itu, Jeon-woo juga meminta agar dikenalkan pada roh yang jago memasak. Malaikat maut setuju dan memperkenalkan Janggem sang chef hebat. Keesokan harinya, Jeon-woo mulai memasuki arena memasak. Dengan bantuan dari Janggem, Jeon-woo mulai memotong-motong sayuran dengan handalnya. Di sisi lain, lawannya yang kemarin ketakutan, sekarang malah memasang ekspresi mengejek kepada Jeon-woo. Dia berkata kalau Janggem pun tidak akan mampu membantu pecundang seperti Jeon-woo. Janggem yang dihina merasa kesal dengan ocehan NPC tersebut. Dia mulai membantu Jeon-woo untuk memasukkan berbagai bahan. Setelah matang, Jeon-woo malah kecewa pada Janggem karena malah dibuatkan telur biasa, bukannya rolled omeris. Sementara itu, dia juga mengingat ajaran pamannya dan mulai menjelaskan pada Janggem semua prosesnya. Gadis roh itu memahami dan mulai memasak sesuai arahan dari Jeon-woo. Lah kok malah kebalik. Setelah beberapa waktu, akhirnya hidangan dari kedua kontestan disajikan. Yang kiri adalah masakan hasil Jeon-woo, sementara yang kanan hasil Seung Jun. Juri mulai mencicipi dan dengan mudahnya menetapkan Jeon-woo sebagai pemenang. Seung Jun merasa tidak puas dan yakin jika dirinya yang harus menang. Namun, saat dicicipi, memang benar Jeon-woo pantas menjadi pemenang dalam kontes ini. Setelahnya, Seung Jun dikomplain oleh Seung Hyun. Namun, saat Seung Hyun merasakan sendiri, dia amat terkejut karena benar masakan dari Jeon-woo sangat enak. Di sisi lain, Jeon-woo diajak untuk ke tempat koki pemula oleh Seung Jun. Namun, saat berjalan, Jeon-woo berkata kalau teknik yang dipakai Seung Jun ini salah.
Hal tersebut membuat Lord Omeris tidak sempurna. Namun, Jianwu juga menjelaskan teknik yang benar. Mendengarnya, Seongjun menjadi terharu, dan mereka berjabat tangan, berharap bisa menjadi partner. Saat Jianwu dan Seongjun berjalan sambil membawa bahan masakan, tidak sengaja Seongjun menabrak seorang senior. Senior itu merasa marah, bahkan memukul kepala Seongjun. Orang ini bernama Gigije yang merupakan koki senior. Setelah puas menghina dan memukuli Seongjun, Gije pergi meninggalkan mereka berdua. Namun, Jianwu masih tidak terima, yang langsung dihentikan oleh Seongjun. Ini karena Gije adalah orang utan, jadi lebih baik tidak berurusan dengannya. Keesokan paginya, Jianwu bangun kesiangan, bahkan tidak sempat sarapan. Seongjun ikut terlambat karena harus membangunkan Jianwu. Alhasil mereka dimarahi oleh guru. Sebagai pemula, Jianwu tidak diizinkan untuk menyentuh alat masakan. Sebagai gantinya, dia membersihkan sampah. Setelah selesai, dia mendapatkan titipan dari ibu Seongjun. Jianwu merasa terharu dengan kebaikan seorang ibu, karena dia tidak memiliki ibu. Namun, saat hendak memberikan makanan tersebut kepada Seongjun, dia malah melihat Seongjun sedang disiksa oleh Gije. Bahkan, Gije menumpahkan makanan ke kepala Seongjun. Jianwu memakan makanan yang sudah susah payah dibuatkan oleh ibu Seongjun. Namun, itu membuat Gije marah dan menyuruh Jianwu memukul wajah Seongjun. Jianwu yang merasa Gije keterlaluan, menerjang dan menghantam wajah dari Gije saat Gije hendak membalas. Tiba-tiba Seonghyun datang dan menjelaskan jika kekerasan sangat dilarang. Sebagai gantinya, mereka berdua harus bertanding dalam lomba memasak. Mereka berdua harus memasak sup rumput laut yang tadi dibuang Gije. Yang kalah akan diusir dari Temyo. Setelahnya, Gije datang ke dapur dan memasak sup rumput laut dengan mudahnya. Gije ini, meskipun berandalan, dia sangat pandai memasak. Namun, tetap saja dia berbuat curang dan menyuruh Seongjun untuk merusak bahan makanan yang akan dipakai oleh Jianwu besok. Di sisi lain, Seongjun melihat kalau Jianwu sangat payah dalam memasak dan tidak perlu diganggu pun, dia akan kalah sendiri. Saat Jianwu putus asa, Seongjun menyapanya dan meminta maaf karena sudah membuat Jianwu terlibat dalam kesulitan. Namun, alih-alih marah, Jianwu tersenyum dan berkata jika sup rumput laut buatan ibunya enak. Di sisi lain, Seongjun merasa kalau Gije sangat menyeramkan. Dia sempurna dan menjadi koki menengah terbaik. Namun, malaikat maut menunjukkan pohon keluarga milik Gije yang membuat Jianwu memiliki ide untuk mengalahkan Gije, yaitu dengan meminta bantuan dari Go Taeseong yang adalah kakek dari Gije. Di arena memasak, tubuh Jianwu dirasuki oleh Taeseong. Dia bahkan memukul pantat Gije yang merupakan pelecehan. Namun, Gije tidak dapat membalas karena Genu memakai teknik milik Taeseong. Tanpa berlama-lama, Seonghyun memulai kompetisi dengan durasi pertandingan adalah 30 menit. Taeseong bertanya kenapa ada cucunya di dalam kompetisi ini, dan Jianwu menjelaskan kalau dirinya akan melawan Gije, dan yang kalah akan diusir dari Temyo. Hal ini membuat Taeseong marah dan pergi ke arah Gije, yang membuat Jianwu panik. Namun, dia tidak bisa memaksa Taeseong. Namun, saat mulai memasak, dia baru menyadari jika bahan masakan yang diberikan oleh Seongjun semuanya jelek. Namun, saat mereka sudah berdebat selama 10 menit, Taeseong mengambil alih tubuh Jianwu karena mengetahui jika cucunya itu sudah berbuat curang dengan menukar bahan masakan Jianwu dengan bahan masakan yang jelek. Mereka mulai memasak dan nampak jelas jika masakan Gije sangat luar biasa. Dia memakai bahan-bahan premium. Sementara itu, Jianwu hanya memakai rumput laut, air dan juga bumbu masak saja. Jianwu putus asa. Namun Taeseong tahu betul jika mereka akan menang. Dan benar saja, saat disajikan, Jianwu keluar sebagai pemenangnya. Karena tema masakan adalah rumput laut. Namun, Gije malah menyajikan berbagai masakan laut dan lebih cocok disebut seafood. Gije tidak terima akan kekalahannya. Namun arwah Taeseong menampakkan dirinya pada Gije. Dia memperlihatkan bayangan masa lalu, di mana Gije sangat mengagumi kakeknya. Namun, perjuangannya sia-sia, karena setelah Gije dinyatakan sebagai koki profesional, kakeknya malah meninggal. Setelah itu, Gije menjalani hidup sebagai sampah yang memenangkan kompetisi dengan cara curang. Namun, jelas sekali kali ini dia salah lawan. Akhirnya, Gije menyadari kesalahannya dan hanya bisa berlutut di hadapan roh kakeknya. Sementara itu, para koki junior mengadakan pesta kemenangan bagi Jianwu. Namun, di pesta itu Jianwu malah membuat masalah dengan muntah di dada seorang gadis.
Para senior yang mengetahui hal tersebut merasa emosi kepada Jianwu. Namun, dihentikan oleh Gije. Gije bertanya kenapa rasa masakan Jianwu mirip dengan kakeknya. Namun Jianwu tidak dapat menjawabnya, karena tahu, pasti Gije tidak percaya. Sementara itu, Jianwu meminta Gije untuk meminta maaf pada Seungjun. Gije menurut dan meminta maaf. Di saat bersamaan, Seunghyun tidak jeti mengusir Gije dan menyuruh Gije untuk menyadari semua kesalahannya. Gije melangkah pergi dan berkata jika dirinya iri pada Seungjun yang didukung keluarganya. Setelahnya, mereka mulai memasak di dapur dan para koki dibagi menjadi berbagai tingkatan. Pemula, menengah, dan atas. Yang paling tinggi jabatannya adalah Seunghyun, yang tentu suatu hari nanti akan jadi lawan dari Jianwu. Di saat Jianwu dan Seungjun membersihkan bahan masakan, gadis yang dimuntahi oleh Jianwu muncul. Dia bernama Sim Sehi. Seungjun berkata kalau Sehi selalu tampak sedih, dan bahkan dia sedang memakan kentang mentah. Jianwu dan Sehi diperintahkan untuk mengambil bahan makanan, dan dalam kesempatan ini, Jianwu berniat meminta maaf atas kejadian semalam. Namun, Sehi malah mengunci mereka berdua di gudang. Rupanya, alasan Sehi menjadi berbeda adalah karena dia dirasuki oleh roh hewan buas yang selalu merasakan lapar. Dia menerjang ke arah Jianwu. Namun, untungnya Janggem datang tepat waktu untuk menyelamatkan Jianwu. Malaikat maut dan Janggem berusaha menetralkan roh yang kelaparan ini. Sementara itu, roh terus berteriak ingin makan kimchi jeon. Jianwu yang tahu cara memasak kimchi mulai membuat masakan. Di sisi lain, direktur memerintahkan Seunghyun untuk memanfaatkan nama koki Siwon. Karena setelah Siwon mati, nama Siwon bisa dijual. Bahkan bisa menghasilkan keuntungan 500 miliar won atau setara 5 triliun rupiah. Di tempatnya, Jianwu terus memasak bahkan melakukan teknik akrobatik. Setelahnya, dia melemparkan makanan ke udara dan memukulnya tepat masuk ke mulut monster. Monster ini akhirnya kembali ke wujud manusia dan berterima kasih karena sudah diberikan makanan kimchi. Setelahnya, Sehi sadarkan diri dan berterima kasih kepada 3 orang yang sudah menyelamatkannya. Jianwu heran kenapa Sehi juga bisa melihat roh seperti dirinya. Dan faktanya, orang yang sudah pernah kesurupan, maka gampang kesurupan lagi. Juga, menjadi dapat melihat hantu. Di sisi lain, koki kelas atas menjelaskan jika dari 150 orang yang hadir, maka hanya 20 orang yang dapat lolos ke babak final. Ada 3 tes yang harus dijalani, yaitu memasak nasi, lauk, dan sup. Ujian pertama adalah memasak nasi, yang membuat Jianwu bersemangat. Karena jalan menuju final bos Seunghyun semakin dekat, mereka mulai memasak nasi. Namun penilaian juri sangat ketat. Berkali-kali para peserta dinyatakan tidak lolos. Namun, tidak lolos bukan berarti gagal. Mereka hanya perlu memasak ulang nasinya agar sesuai dengan standar juri. Namun, setelah Seungjun membuat nasi goreng, dia dinyatakan lolos. Janggem berkata jika masing-masing juri menginginkan nasi yang berbeda. Sementara Jianwu dan Sehi kebingungan. Beberapa peserta lolos hanya dengan membuat nasi goreng memakai panci besi. Waktu terus berjalan. Di babak pertama ini, 50 orang akan dieliminasi. Sementara itu, Jianwu ingin membuat nasi yang lembut. Jianwu dengan bantuan Janggem mulai menanak nasi. Namun, jumlah orang yang lolos sudah sampai 96 orang. Total peserta yang boleh lolos adalah 100 orang. Mereka dikejar waktu. Di sisi lain, nasi pulen buatan Sehi lolos. Sementara itu, Jianwu dengan kelabakan membawa panci ke arah juri. Namun, seperti biasa, plot armor MC akan membuatnya lolos. Meskipun di peringkat ke-100, di saat Jianwu sedang istirahat, seorang gadis bernama Li Yeonjo merasa kalau Jianwu sangat menarik. Karena akhir-akhir ini membuat kekacauan. Yan ini adalah chef tingkat tinggi, yang setara dengan Seunghyun. Yan berkata kalau dirinya ingin membantu Jianwu. Tapi, Jianwu tidak kena pada Yan, yang membuat Yan agak sedikit canggung. Padahal, Yan sudah sering muncul di televisi. Yan memberikan sebuah kartu nama, dan meminta Jianwu untuk menghubunginya apabila membutuhkan bantuan di masa depan. Jianwu berjalan di lorong sambil merenungi kompetisi pertama. Dia merasa terlalu mepet dengan titik gagal. Namun, dia dihampiri oleh seorang penjudi bernama Du Bangmin. Bangmin berjudi atas nama Jianwu dan berterima kasih. Akibat Jianwu menang, dirinya mendapatkan banyak uang. Bangmin mentraktir Jianwu makan yakiniku. Dia percaya jika Jianwu adalah orang yang spesial. Sejujurnya lidah Jianwu memang sangat hebat. Namun, skill memasaknya rendah. Jeti dibantu oleh hantu koki. Bangmin mulai menjelaskan kalau chef tingkat atas memang luar biasa. Bahkan,
Orang-orang sampai sulit bernafas hanya karena melihat Seung Hyun memasak. Juga chef bernama Seong Solku dikatakan bisa berbicara dengan api. Lalu ada juga seorang gadis yang ahli dalam membuat kecap. Masakan yang dipakaikan kecap miliknya seperti sihir dan menjadi spesial. Terakhir, seorang chef bernama Bae Ji-won. Dikatakan dia adalah ahli bahan masakan. Namun, bukannya takut, Jian-woo malah merasa bersemangat. Bang Nim kagum. Sebagai seorang pemula, tingkat kepercayaan diri Jian-woo sangat tinggi. Setelahnya, mereka berpisah. Bang Nim berharap jika Jian-woo terus menang. Sementara itu, Jang Ge malah mabuk berat, yang membuat Jian-woo heran. Kenapa hantu bisa mabuk? Malaikat maut membawa Jang Ge bersamanya. Sementara Jian-woo bertemu dengan instruktur koki menengah yang bernama Han So-mi. MC beruntung ini malah diajak ke rumah Han So-mi untuk meminum beberapa anggur. So-mi merasa beruntung karena bertemu dengan Jian-woo. Sementara Jian-woo sendiri merasa heran karena Han So-mi ternyata orang yang santai. So-mi mengingat kejadian pertama saat mereka bertemu. Saat itu, Jian-woo telat dan Jetty tukang buang sampah. Namun, Jian-woo baru sadar jika dia ketinggalan bus. Han So-mi meminta Jian-woo untuk menginap malam ini. Namun, alih-alih istirahat, Jian-woo malah disuruh untuk latihan memasak. Han So-mi memakai pisau dan mulai mengintimidasi Jian-woo yang dia anggap memiliki skill berpisau yang rendah. Di tempat lain, Sehi sedang berlatih membuat kimchi ala Siwon, dan nampak jelas masakannya ini enak. Sehi berniat memberikan makanan ini pada Jian-woo, bersyukur bahwa mereka lolos pada babak pertama. Namun, saat dia mengetuk pintu kamar Jian-woo, dirinya tidak kunjung keluar. Karena pada dasarnya Jian-woo sedang ada di rumah Han So-mi. Dia dipaksa memotong lobak yang ditumpuk sangat tinggi. Potongannya harus 0,2 cm. Dan Jian-woo mulai memotong sesuai arahan. Namun, potongannya selalu besar dan disuruh berulang kali memotong. Han So-mi menegaskan, jika sampai sejauh ini, Jian-woo hanya beruntung. Jetty, dia harus benar-benar melatih skillnya agar bisa lolos sampai babak terakhir. Teknik memotong adalah: pertama, jangan tegang. Juga memotong itu tidak dengan ditekan, melainkan didorong ke depan. Jian-woo harus menemukan ritme potongan dan mulai memotong-motong lobak yang ada. Saat lobak mulai berhasil dia potong, Han So-mi menambahkan banyak bahan lainnya. Jian-woo mulai mengantuk karena dari pagi dia mengikuti kompetisi. Sore harinya juga makan bersama Bang Nim. Namun, malam harinya dia masih harus berlatih memotong sayuran. Han So-mi menegaskan jika mereka harus berlatih selama semalaman penuh. Keesokan paginya, para koki mulai beraktivitas seperti biasa. Jian-woo mempraktekkan ajaran dari So-mi. Seung Jun mengagumi cara memotong Jian-woo yang amat terampil. Di sisi lain, So-mi menatap Jian-woo dengan senyuman. Namun, Jian-woo merasa ngeri dengan senyuman dari So-mi. Hanya saja, jika Jian-woo belum tidur, maka begitupun dengan So-mi. Jian-woo merasa berterima kasih kepada gurunya tersebut. Sementara itu, Sehi memarahi Jian-woo yang tidak ada di kamarnya tadi malam. Namun, belum sempat Jian-woo menjelaskan, tes kedua sudah tiba. Mereka memakai helikopter untuk memberikan banyak sekali tiket. Dan di antara tiket tersebut, ada satu tiket yang disebut Golden Ticket. Jian-woo dibantu oleh malaikat maut untuk mendapatkan tiket tersebut. Sungguh curang MC ini. Masak dibantuin sampai dapat tiket pun dibantuin. Ian merasa kalau Jian-woo ini aneh karena terlalu beruntung. Namun, itu tidak dia masalahkan dan menyuruhnya membuka kotak misteri. Rupanya, di dalam kotak tersebut, berisi tantangan yaitu membuat 3 hidangan pendamping kerajaan. Dan lagi, pihak Temyok sudah menyiapkan puluhan truk berisi bahan masakan kelas premium. Hak istimewa yang dimiliki oleh Jian-woo adalah dia akan diberikan semua bahan secara komplit. Sementara peserta lain hanya diberikan bahan secara acak. Di sisi lain, para koki tingkat atas tengah berdebat karena merasa kalau restoran mereka malah menjadi ajang konten Chanel Comic First. Sementara itu, Sehi marah pada Jian-woo karena tidak menepati janji. Jian-woo merasa tidak enak, dan Seung Jun menjelaskan kalau Sehi menunggu sangat lama di depan pintu kamar Jian-woo. Jian-woo bukan tipikal laki baik jika membuat wanita effort begitu besarnya untuk dia. Setelahnya, semua peserta berbaris. Namun, nampak jelas kesehatan Sehi menurun. Dia masuk angin akibat duduk semalaman di depan kamar Jian-woo. Selain itu, pasti Sehi juga tidak tidur sama seperti dirinya. Jian-woo menatap ke arah Sehi yang dia ketahui mengalami flu. Dengan demikian, indera penciuman Sehi pastinya terganggu. Namun sialnya, dia malah mendapatkan 3 bahan masakan yang sangat perlu indera penciuman. Tempat duduk Jian-woo dan Sehi bersebelahan. Dan dengan ini,
Jianwu berniat untuk membantu Sehi. Namun, mereka tetap canggung. Di satu sisi Sehi marah karena Jianwu mengingkari janjinya. Pada babak kedua ini, ada 100 peserta yang tersisa. Dan seperti sebelumnya, akan ada 50 orang yang dieliminasi. Para koki muda mulai memasak dengan waktu yang diberikan penyelenggara adalah 3 jam. Seperti biasa, si licik Jianwu dibantu oleh Janggem. Dia merendam lidah sapi di air dingin agar darahnya hilang semua. Janggem menjelaskan, jika masakan juga harus memiliki 5 warna, yang merupakan perlambangan dari 5 elemen yang berbeda. Ini mah kanji Jepang. Bahkan, ditata dengan sangat teliti. Wow, Yuki Najeti pengen makan ini. Di sisi lain, Sehi masih kesulitan untuk mengimbangi ritme pertandingan. Karena benar, dia masih tidak enak badan. Jianwu mengangkat lidah sapi yang tadi direndam, lalu merebusnya. Sementara itu, Sehi yang mendapatkan job memasak ikan, mulai menumis sayuran. Namun, akibat lidahnya yang juga malfungsi, dia kesulitan. Di saat itu, Jianwu memberikan satu panci full air mendidih, yang membuat indera penciuman Sehi sedikit membaik. Dia melirik ke arah Jianwu, dan menyadari jika Jianwu tahu bahwa dirinya flu. Jianwu mengajak Sehi untuk bersemangat, dan dapat lolos ke babak selanjutnya. Sehi agak tersipu malu mendengar ucapan dari Jianwu. Namun, waktu terus berjalan dan kini tersisa 1 jam 40 menit lagi. Jianwu mengatakan akan membantu Sehi untuk menjadi pencicip. Namun, presenter menjelaskan, jika melakukan hal tersebut, maka Jianwu akan didiskualifikasi. Sementara itu, para juri memasuki arena. Kini, Janggem membantu Sehi, dan kemampuan memotong milik Sehe dipuji oleh Janggem. Sehi mulai menumis dan memasak masakannya dengan terampil. Sementara itu, Jianwu sedang menumbuk bahan masakan sambil menunggu lidah sapi matang sempurna. Di sisi lain, Sehi berusaha menghilangkan bau tanah dari ikan belanak dengan cara merendamnya di air garam. Namun, Janggem menjelaskan jika ada satu cara efektif, yaitu merendamnya di air beras yang sudah dicampur bubuk arang. Sementara mereka terus-menerus memasak, waktu juga berjalan, dan kini hanya tersisa 30 menit saja sebelum kontes kedua berakhir. Di sisi lain, juri mencemooh Sehi dan menganggap dirinya tidak akan mampu, hingga waktu tersisa 10 menit saja. Sementara itu, Jianwu selesai menyajikan jamur shiitake dan ginseng gunung, juga irisan lidah sapi yang telah ia potong sempurna. Wah, aku ngiler liatnya. Di sisi lain, Sehi kesulitan dalam menentukan rasa, hingga tangannya malah ketumpahan sup. Namun, itu menjadi celah bagi Jianwu. Dia menjilat tangan Sehi dan dengan ini memberikan saran bahwa supnya hanya kekurangan setengah sendok makan kecap asin dan sedikit lada. Sehi menyadari jika lidah Jianwu adalah yang terbaik. Dan akhirnya, waktu sudah habis. Namun mereka semua telah selesai dalam memasak hidangan. Juri mulai berjalan di antara ratusan peserta. Beberapa juri mengomentari jika rasanya enak, namun potongannya tidak seragam. Mereka bertiga terus berjalan, diikuti oleh presenter di belakang mereka. Hingga akhirnya juri tiba di meja Jianwu. Mereka mulai mencicipi lidah sapi iris, yang benar saja rasanya sangat enak. Tapi tetap saja, Jianwu baru belajar selama 1 hari bersama Somi. Jeti, potongannya tidak sempurna, dan poin Jianwu dikurangi. Kini, tiba giliran dari Sehi, yang menyajikan ikan dan teratai putih. Juri memuji Sehi yang mengetahui metode rahasia untuk menghilangkan bau amis dari ikan. Sehi bergetar karena juri bisa tahu hanya dengan sekali lihat. Setelahnya, presenter mulai memberikan data peserta yang lolos. Tentu saja, MC kita ya pasti lolos. Dia ada di peringkat ke-18, sementara Sehi di peringkat 21. Mereka berdua bahagia karena dapat lolos. Dan dengan refleks, Sehi memeluk erat tubuh Jianwu, membuat teman-teman semua menjadi nyamuk. Wah, mantap banget mereka berdua lolos. Ngomong-ngomong, Songjun ini luar biasa. Dia mendapatkan peringkat ketiga. Meskipun berakhir jeti nyamuk di antara kedua pasangan yang berbahagia ini. Keesokan harinya, Jianwu terbaring lemas akibat tidak tidur selama 2 hari. Sementara itu, entah bagaimana, Sehi malah sangat sehat dan bahkan merawat Jianwu. Juga mengajak Jianwu untuk membuat pesta perayaan. Sebetulnya, dia ingin berkencan dengan Jianwu. Namun, Jianwu malah mengajak Yan dan Songjun. Mereka berempat mampir ke sebuah restoran di kota dan mengomentari mie di sana. Pemilik restoran sangat kagum karena mereka mampu untuk mengetahui semua bahan masakan, hingga cara memasak hanya dengan mencicipi. Dan Yan menjelaskan kalau itu adalah tugas dari seorang koki profesional. Di sisi lain, pemilik restoran mengalami kemalangan karena penyetok daging premium malah berkata tidak bisa menyediakan stok daging lagi untuk bulan depan.
Penyedia daging berkata kalau kiosnya terus diganggu preman, dan dia sudah melaporkannya kepada Isilop. Namun, Isilop tidak membantu sama sekali dan mengabaikannya. Di sisi lain, Yan berkata sangat menyukai masakan di restoran ini. Namun, pemilik berkata akan menutup restoran, sementara penyedia daging melihat para preman berjalan dengan angkuhnya. Mereka berempat melanjutkan perjalanan dan membeli berbagai makanan. Berbagai menu mereka cicipi satu persatu hingga membuat Yan amat bahagia. Di sisi lain, penjual pinggir jalan juga diganggu oleh preman. Mereka meminta uang terus-menerus padahal kontrak masih panjang. Jianwoo tidak suka dengan perdebatan macam ini dan mengganggu mereka. Dia memesan 2 es krim T-Rex. Preman marah akan sikap dari Jianwoo. Namun, tentunya Jianwoo mengambil arwah petarung. Dengan mudah, dia menahan serangan dari preman dengan mudahnya dan meremas tangan preman hingga terdengar retakan. Seorang NPC berkata jika polisi datang ke arah mereka. Jianwoo berbaik hati dan melepaskan para berandalan. Sementara itu, semua orang hanya bisa terpaku akibat pertunjukan dari Jianwoo. Malam harinya, para preman membuat onar lagi dan menghancurkan toko sang penyedia daging. Mereka menghancurkan kaca, kursi sampai tembok bangunan. Jianwoo tidak suka dengan hal tersebut dan kembali dengan tinju maut miliknya. Dengan mudah, dia mengangkat orang dewasa dan melemparkannya ke kaca yang tadi dipecahkan preman. Dengan cepat, dia menggulung semua preman ke belakang toko. Preman ketakutan dan berkata akan membuat perhitungan lain kali. Jianwoo mendatangi pemilik restoran dan meminta maaf karena tidak bisa datang lebih cepat. Pemilik restoran berterima kasih dan menghidangkan daging pada Jianwoo. Jianwoo menanyakan alasan preman bisa begitu berkuasa. Pemilik menjelaskan jika ini adalah ulah pemerintah. Mereka ingin merelokasi semua toko dan meminta semua toko dikosongkan. Tentu, mereka diberi uang ganti rugi. Namun, pemilik berkata jika dia tidak ingin pindah. Sebenarnya, mereka mau saja pindah. Tapi, setidaknya beri waktu 1 tahun. Tapi mereka tidak sabaran dan mulai melakukan banyak sabotase, seperti memutus aliran listrik, hingga melepaskan banyak cherry. Pada awalnya, mereka berbuat jahat secara tidak langsung. Tapi, akhir-akhir ini, mereka menyiksa secara terang-terangan. Dan tentu, karena ini proyek pemerintah, Isilop tidak mau membantu mereka. Parahnya lagi, preman mulai mengganggu anak-anak kecil. Pemilik merasa sangat kesal akan perlakuan para preman. Dia sudah berjualan di pasar ini selama 20 tahun. Namun, diusir begitu saja oleh pemilik. Jianwoo memuji sup daging buatan pemilik, karena ini sangat enak. Bahkan kuah dan minyaknya berpadu dengan sempurna. Namun yang terkejut malahan sang pemilik, karena Jianwoo bisa menebak seluruh bahan masakan dengan sempurna. Pemilik memberikan 1 bungkus daging ekor sapi. Namun, Jianwoo berkata itu terlalu berharga. Dengan wajah sedih, pemilik mengatakan jika dia tidak memiliki pilihan lain. Toko sudah berakhir, dan jika dibiarkan saja, daging ini juga akan busuk. Jetty, setidaknya dia ingin agar daging bermanfaat untuk anak muda yang penuh tekad seperti Jianwoo. Keesokan harinya, Jianwoo memulai babak penyisihan ketiga, sekaligus babak terakhir. Dari ketiga babak yang sudah ia jalani, Jianwoo memang selalu beruntung. Namun, kali ini dia memiliki tekad yang kuat. Tapi, Jianwoo salah dalam satu hal. Meskipun jurus bela diri milik roh itu kuat, namun tubuh Jianwoo tidak akan mampu mengimbanginya. Dan dengan segera, tangan kanan Jianwoo cedera. Petugas yang menyadari jika Jianwoo cedera mengirimkan tim medis ke stand milik Jianwoo. Jianwoo langsung dibawa ke rumah sakit, dan dokter menjelaskan jika tulang Jianwoo retak, bahkan sampai menembus ke otot. Operasi harus dilakukan agar Jianwoo tidak cacat. Jianwoo merasa jika dia pergi kali ini, maka karirnya akan berakhir. Namun, dokter marah dan berkata kalau resikonya adalah cacat permanen. Jianwoo putus asa dan berkata jika dia gagal di kompetisi ini, dia tidak memiliki tempat untuk pulang. Dokter memahami perasaan Jianwoo dan meminta operasi sekarang juga. Dengan begitu, meskipun nanti waktunya mepet, Jianwoo akan bisa ikut kembali dalam kompetisi. Di arena kompetisi, Han Somi tergesa-gesa hadir dan melihat jika sup buatan Jianwoo baru setengah jeti. Dia sudah tahu jika tangan Jianwoo cedera. Di tempatnya, Jianwoo mengingat hari-harinya sebelum menjadi koki, membosankan dan sendirian. Namun kali ini berbeda. Dia dikelilingi banyak orang yang menyayanginya. Namun tetap saja, sudah 3 jam berlalu sejak dirinya dioperasi. Total waktu yang diberikan adalah 6 jam. Dengan tekad kuat, Jianwoo bangkit dari tempat tidurnya dan berkata akan lolos bagaimanapun caranya. Dengan menempuh 30 menit perjalanan,
Akhirnya Jianwu tiba di arena masakan. Dengan tangan di gipsum, dia berusaha keras memasak, yang disebut sangat ceroboh oleh komentator. Sementara itu, dia tetap menahan rasa sakit dan memikirkan harus memasak apa. Waktu tersisa adalah 2,5 jam, dan dengan waktu tersebut, tidak mungkin untuk mengandalkan ekor sapi saja. Yang jelas akan memakan waktu sangat lama. Dia merenung dan membayangkan semua bahan masakan yang dia miliki. Jianwu mulai membuat simulasi digital di kepalanya, menggabungkan rumput laut, ekor sapi, dan juga jamur menjadi perpaduan masakan. Kini, dia menggabungkan udang juga cuka makgeoli yang membuat rasanya berpadu dengan sempurna. Dan untuk menyempurnakan rasa, maka dia menambahkan daun seledri. Di sisi lain, pengunjung berdatangan. Kali ini sistemnya adalah penilaian seluruh penduduk. Mereka diberikan 20 koin tembaga. Sementara itu, Jianwu masih berlarian mencari bahan terbaik yang dapat disajikan dalam waktu singkat. Komentator menyaksikan perjuangan semua kontestan, khususnya Jianwu yang tadi sempat dioperasi di rumah sakit. Dia sudah mulai memasak karena semua bahan yang tadi dia bayangkan di simulasi digital sudah dia dapatkan semua. Setelah 2 jam, akhirnya pengunjung berdatangan. Mereka memiliki 20 koin perunggu yang diberikan oleh panitia. Sementara ketiga juri akan diberikan koin emas. Koin emas ini sangat langka, dan masing-masing juri hanya boleh memiliki 1 koin emas. Panitia memerintahkan agar semua kontestan menjual masakan mereka. Sementara itu, Jianwu dengan tekad kuat tidak akan menyerah meskipun harus merasakan sakit yang luar biasa. Salah satu stand menyajikan kuah ikan yang diberikan bumbu khusus juga. Rasanya sangat enak. Untuk ukuran makanan yang memiliki harga 3 koin tembaga, Sehi juga memiliki antrian pelanggan yang mengunjungi stand miliknya. Sementara itu, stand Jianwu masih belum dibuka karena memang dia terlambat dalam memulai. Di sisi lain, semua orang penasaran namun juga kecewa pada Jianwu yang tidak kunjung menghidangkan masakannya. Komentator mengira jika Jianwu tidak akan memiliki waktu untuk menghidangkan masakannya. Namun, Jianwu tidak gentar dan fokus memotong ekor sapi. Skor menunjukkan jika Sehi memiliki poin yang paling sedikit, namun tidak separah Jianwu yang masih memiliki 0 poin. Sementara semua orang masih sibuk berjualan, Jianwu tetap fokus memasak dan menunggu air mendidih sepenuhnya. Di saat semua orang kepanasan dan kehausan, Jianwu memakai trik berjualan makanan dingin atau sup yang dicampur es dengan tambahan daging. Dalam kompetisi ini, semua orang membuat sup daging yang tentu memiliki suhu panas. Tidak ada satupun yang memikirkan sup namun dicampur es. Ide cemerlang Jianwu membuat semua orang mengantri demi dirinya. Wah, ide sup dengan es itu beneran cemerlang banget. Pas semua orang kepanasan pasti langsung pengen banget. Semua orang yang membeli awalnya meragukan jika daging dicampur es, maka rasanya tidak akan enak. Namun, setelah mereka mencicipi sekali, mereka ketagihan dan ingin nambah terus-menerus. Terlebih, koin tembaga yang dibutuhkan relatif murah. Hanya 1 koin tembaga saja. Namun, tetap saja, masih ada 3 koin emas berkeliaran. Komentator berkata, kira-kira siapa yang akan dipilih oleh ketiga juri tersebut? Komentator juga memuji kecerdasan dari Jianwu yang menyajikan sup dingin di tengah orang-orang yang menyajikan sup panas. Setelah 2 jam berjualan, akhirnya waktu berakhir. Semua kontestan dipanggil kaulah. Mereka duduk dengan tegang. Sementara Jianwu berkeringat dingin karena tangannya mulai sakit. Panitia mulai mengumumkan hasil dari koin yang didapatkan oleh semua peserta. Luar biasa sekali. Seung Jun menduduki peringkat pertama. Tidak heran, karena pada dasarnya dia adalah orang yang dipercaya oleh Seung Hyun. Sementara itu, Sehi menduduki peringkat ke-8, dan MC menduduki peringkat ke-27. Tidak aman karena dia akan kalah jika berada di peringkat ke-27. Namun, salah satu juri memilih Jianwu yang ke peringkat 20 besar. Namun, masih ada 2 juri tersisa. Selain itu, dari 50 orang, hanya 20 orang yang tersisa. Poin Jianwu seimbang dengan salah satu kontestan. Jadi, mereka akan mengadakan duel 1 versus pertama. Musuhnya adalah seorang pendiam bernama Gugu. Namun, tetap saja dia hebat dalam hal memasak. Tema masakan 1 versus 1 ini adalah makanan yang cocok dengan mangkuk, membuat Jianwu sangat tidak diunggulkan. Jianwu sangat tegang sampai berkeringat dingin, sementara lawannya hanya menatap dengan teguh. Sementara itu, Ian menarik kain dan menunjukkan 3 jenis mangkuk yang tersedia. Masing-masing juri memiliki pandangan dan selera yang berbeda-beda, membuat Jianwu sadar jika enak saja tidak cukup, membuatnya mengetahui jika pertandingan kali ini akan sangat sulit. Setelahnya, mereka mengambil bola undian.
yang dimenangkan oleh Gugu. Dirinya dipersilahkan untuk memilih duluan, dan dengan segera memilih mangkuk putih porselen. Sementara itu, Jianwoo memilih mangkuk tanah liat. Setelahnya, pertandingan memasak di antara mereka berdua pun dimulai. Gugu memakai earmuff, dan seperti masuk ke dimensi lain, karena earmuff akan meredam hingga lebih dari 90%. Dengan cepat, dia mulai memasak dan mengiris-iris bahan masakan. Ketelitiannya luar biasa. Bahkan dirinya memakai penggaris untuk mengukur irisan yang telah dibuat. Di sisi lain, Jianwoo masih belum bergerak. Jelas karena dia menahan rasa sakit. Namun, itu bukan alasan. Hanya saja, juri memberikan nilai negatif karena menganggap Jianwoo lambat dalam bertindak. Setelahnya, Jianwoo meyakinkan dirinya tidak curang kali ini dan memanfaatkan semua pengalaman yang sudah dia dapatkan selama ini. Jianwoo mulai menyiapkan semua bahan dasar, seperti beras, telur, dan lain-lain. Di sisi lain, Gugu memotong kentang dengan sangat terampil, bahkan membentuk sebuah kubu sempurna. Dia juga memberikan bumbu layaknya chef profesional yang memanjakan mata penonton. Setelahnya, dia terus memadukan skill dan alat modern untuk memperlengkap masakannya. Di sisi lain, lambat namun pasti, Jianwoo juga mulai memasak. Dia membuat bubur sederhana, namun dengan tambahan daging kepiting. Kepiting adalah salah satu bahan premium yang sulit didapatkan. Setelahnya, dia juga mulai memotong sayuran memakai teknik yang sudah diajarkan Han Somi. Dia mulai membuat rumput laut juga, yang telah dipadatkan, dan ini akan menjadi keripik rumput laut. Kedua kontestan masih fokus pada masakannya masing-masing. Penonton menyaksikan jika Jianwoo membiarkan buburnya tanpa diaduk. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah teknik dari ibu Jianwoo yang dimana membuat masakan dengan cara bersabar. Sungguh teknik memasak Jianwoo ini selalu di luar nalar. Mereka memulai finishing pada masakan masing-masing, dan terlihat waktu juga mulai habis. Setelah Yan mengatakan waktu habis, akhirnya Gugu membawa 3 mangkuk porselen untuk disajikan kepada juri. Gugu memberikan nama Menara Semur Gochujang. Mungkin bagi kita, ini agak aneh ya, makanan kotak dimasukkan ke dalam mangkuk. Tapi ya sudahlah, kita lihat penilaian juri. Gugu menjelaskan, jika juri pastinya sudah kenyang karena terus-menerus mencoba masakan dari 50 peserta. Jadi, dia sengaja membuat makanan yang sangat enak, namun memiliki porsi terbatas. Juri memahami keinginan dari Gugu dan mulai mencicipi. Di luar dugaan, rupanya ketiga juri memberikan pujian pada masakan Gugu. Ini mengejutkan, mengingat selera mereka bertiga kan berbeda, dan Gugu juga menjelaskan tentang metode memasaknya. Setelahnya, adalah giliran Jianwoo. Dirinya menyajikan bubur kepiting plus tahu. Sama seperti sebelumnya, juri bertanya alasan Jianwoo menyajikan masakan tersebut, dan dirinya menjawab jika Jianwoo teringat pada ibunya. Selain itu, bubur ini sengaja tidak diaduk agar mangkuknya sendiri yang menjadi penyempurna rasa masakan, yang membuat juri sangat terkejut. Karena Jianwoo menemukan cara untuk memaksimalkan fungsi mangkuk. Namun, tentu saja, mereka harus mencicipi terlebih dahulu. Dan seperti biasa, MC dengan plot armornya menang. Namun, aku juga ingin berkomentar pada masakan Gugu. Itu mah gak cocok sih kalau dimasukkan ke mangkuk. Manusia mana yang menaruh makanan yang menyerupai kue ke dalam mangkuk? Setelah kemenangan, Sehi sangat bahagia karena pujaan hatinya ini lolos ke babak utama. Namun, tantangan yang sesungguhnya menanti di depan. Jianwoo sudah kesulitan dalam melawan para chef junior. Namun, lawannya berikutnya adalah chef kelas menengah, veteran bahkan Song Hyun. Juri menjelaskan kekurangan dari masakan milik Gugu, yaitu rasa pedasnya membuat nilai masakan menurun. Sementara Jianwoo memasak dengan memikirkan perasaan pelanggan. Bahkan, layak disebut masakan penyembuh. Gugu menjabat tangan Jianwoo. Namun, dengan gerakan kecil saja, sudah cukup untuk membuat Jianwoo merintih kesakitan. Di sisi lain, rupanya koalisi Song Hyun adalah dalang di balik perusuhan di pasar. Selain itu, orang ini jugalah yang berusaha memanfaatkan nama Siwon demi menghasilkan uang. Dia ingin agar Jianwoo diselidiki lebih lanjut. Jianwoo berbaring di kasur rumah sakit. Dia merenungi kejadian yang telah dia lalui. Juga merasa kalau semua ini berkat bantuan dari semua orang. Sejujurnya, Jianwoo ini berbakat. Hanya saja dia kurang terlatih. Juga, Jang Geum dan Malaikat Maut sudah pergi. Kini, Jianwoo harus bertarung dengan kemampuannya sendiri. Atau lebih tepatnya, dengan kemampuan yang sudah diajarkan oleh semua orang selama ini. Di sisi lain, rupanya Sehi dan Seung Jun menjenguk Jianwoo. Mereka marah karena tidak tahu jika Jianwoo ini sakit.
Juga karena Jianwoo memaksakan dirinya meskipun sakit. Jianwoo mengatakan, jika sengaja tidak memberitahu karena takut mereka tidak fokus jika tahu dirinya sakit. Di luar, Gugu juga menjenguk Jianwoo. Namun, karena tahu Jianwoo sedang ditemani oleh kedua sahabatnya, dia merasa tidak enak jika mengganggu dan hanya meletakkan minuman buah di depan pintu. Keesokan harinya, Jianwoo sudah boleh keluar dari rumah sakit dan si orang licik yang aku malas nyebut namanya mulai menggertak Jianwoo. Jianwoo hanya diam dan fokus pada dirinya sendiri. Lukanya kali ini disebabkan oleh dirinya yang kurang latihan. Oleh sebab itu, Jianwoo mulai melatih dirinya, bahkan hingga 3 hari sebelum acara utama kompetisi memasak temil. Di hari kedua sebelum acara utama, rupanya Jang Geum dan Malaikat Maut muncul kembali, membuat Jianwoo frustrasi karena mereka menghilang secara tiba-tiba. Jang Geum menjelaskan jika dirinya memiliki penyesalan di masa lalu, karena selalu gagal saat membuat masakan kelas bangsawan, dan di kesempatan kali ini, dia memohon kepada Jianwoo untuk bersama-sama menyajikan masakan kelas bangsawan di acara utama perebutan gelar koki terbaik. Jianwoo setuju. Lagi pula dia memang sudah sering merepotkan Jang Geum. Mereka mengepalkan tinju dan berjanji untuk membantu satu sama lain. Sementara itu, babak utama memiliki banyak peserta. Di antaranya, 40 koki tingkat lanjutan, 30 koki tingkat menengah, 20 koki pemula, dan 10 koki spesial yang adalah murid langsung Siwon. Sementara itu, si bapak-bapak licik memberikan sambutan. Dirinya ini adalah sahabat Siwon bernama Yu Jiseo. Di tempat lain, rupanya para koki tingkat menengah menghina para koki pemula. Padahal mereka juga sudah berjuang sekuat tenaga, namun disebut pecundang dan tidak bisa apa-apa. Di saat Jianwoo ingin marah, Yu Jiseo menjelaskan kalau kedua orang tua Jianwoo mati dalam kebakaran. Ini agak mencurigakannya. Bahkan, saat rapat diadakan, semua orang mengatakan jika Chef Siwon meninggal secara tiba-tiba. Terlebih Chef Siwon ini nampak masih sangat muda. Yu Jiseo tidak peduli dengan omongan semua orang, dan malah berkata kalau mereka harus menandatangani surat pengunduran diri. Semua orang dengan terpaksa setuju, karena memang Taemyeok sedang berada di ambang kehancuran. Di sisi lain, memang benar bahwa Yu Jiseo yang membakar restoran, bahkan membunuh ibu dari Jianwoo. Sementara itu, Jianwoo sedang sibuk mengumpulkan ikan. Dia dimarahi oleh pemilik ikan dan berkata dorong saja kereta tanpa banyak bertanya. Mau tidak mau, Jianwoo menurut. Di sana, Sei dan Seung Jun juga sudah menunggu. Mereka duduk di meja khusus dan menunggu pengumuman. Sementara itu, pemilik yang Jianwoo sangka adalah tukang ikan. Rupanya salah satu kontestan dan juga chef tingkat spesial. Sementara itu, Yan yang berdiri di atas panggung menegaskan jika ini bukan kontes memasak ataupun ajang unjuk kebolehan. Namun, cara untuk memilih koki terbaik yang akan membawa Korea menuju era memasak yang baru dan lebih maju. Begitulah, akhirnya acara utama dimulai, yang menunjukkan lawan Jianwoo adalah seorang chef tingkat menengah, yang dengan sombongnya berkata, Jianwoo tidak ada apa-apanya. Namun, Jianwoo balik membalas, jika dirinya akan membuat semua senior terbungkam. Wah, gimana nih teman-teman manhwa master memasak kali ini? Sungguh plot twist yang luar biasa. Aku gak nyangka kalau orang tua Jianwoo tewas terbunuh akibat konflik politik. Tapi, gambar masakan dari manhwa kali ini juga menggugah selera. Kalau teman-teman setuju, boleh like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya, agar aku lebih semangat lagi dalam membuat konten. Terima kasih sudah menonton.